lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Engkau melupakan yang sudah, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan
setiap kami saat ini Tuhan. Kuasa firman-Mu Amin. yang mengubahkan setiap kami. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Melayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu pada setiap kami saat ini dan setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi, Engkau Allah ada di tengah-tengah umat-Mu dan berbicara kepada setiap kami saat ini Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saat ini saudara, sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka bersama di dalam Roma 11. Sama-sama kita lihat Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, kalau kita lihat di dalam pasal 11 bacaan kita dalam cetak tebal ini dikatakan Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ngeri juga ya kalau judulnya ini ya. Jadi dikatakan di sini dituliskan Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Nah, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi kita memperhatikan ada dua bagian di sini, kemurahan dan kekerasan. Tapi kadang-kala kita selalu memperhatikan yang kemurahan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan baik. Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu peduli dengan kita. Kita hanya fokus di situ. Tapi kita melupakan satu sisi, yaitu kekerasan. Bukan berarti Allah itu keras seperti manusia yang suka KDRT dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kekerasan yang dimaksud di sini yaitu suatu sikap mau mengarahkan manusia, setiap umat Tuhan untuk kepada kebenaran. Dan kalau tidak mau, maka firman Tuhan dikatakan dipotong juga. Saudara, kalau kita lihat bersama-sama di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, kita lihat bersama. Efesus pasalnya yang kedua ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Kita baca ayat ini juga sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, kalau dikaitkan Efesus 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9, ini jangan kita salah mengartikan bahwa Yesus datang menyelamatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, atau Yesus menebus kita, sekali menebus dan sudah selesai, kita semua pasti diselamatkan. Jangan lupa Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan berarti ketika kita sudah diangkat di dalam keselamatan, kita berada di jalan itu, setiap jalan itu ada rambu-rambu lalu lintasnya, saudara. Iya enggak? Ada rambu-rambu firman Tuhan di situ yang harus kita patuhi. Jadi jangan berkata bahwa aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah selamat. Jadi aku bisa berbuat dosa, aku bisa berbuat kesalahan, aku bisa melakukan hal ini dan itu karena kasih karunia itu ada di dalam aku. Karena tadi di dalam Efesus juga katakan seperti itu.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang mau megahkan diri. Jadi nggak perlu lagi untuk susah-susah, nggak perlu lagi untuk setia, nggak perlu lagi untuk tekun di dalam Tuhan. Karena apa? Sekali selamat tetap selamat. Salah seperti itu. Karena dikatakan bahwa ketika kita diselamatkan, kita dibawa kepada jalan keselamatan itu, di jalan itu kita berjalan kepada keselamatan yang kekal nanti. Di situ ada rambu-rambu firman Tuhan yang harus kita ikutin. Kalau kita nggak ikuti rambu-rambu, di dalam jalan raya aja bisa kecelakaan, saudara, iya nggak? Ketika orang berjalan, ya mengendarai berkendaraan, dan dia tidak mengikuti, tidak patuhi peraturan lalu lintas, entah itu dia ditilang atau mengalami kecelakaan, ya bisa tabrakan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dikatakan bahwa perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini ada beberapa hal. Kita garis bawahi, dikatakan perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Bukan berarti firman Tuhan ini dikhususkan kepada orang yang sudah jatuh, yang pernah berbuat salah, dan udah kamu langsung dihukum. Kamu tidak selamat. Tetapi firman Tuhan dikatakan jatuh di sini. Ya, jatuh di sini. Dia tidak mau menerima firman Tuhan dan tidak mau bertobat. Hatinya tidak mau bertobat. Jadi ketika dia mengalami melakukan satu kesalahan, dia udah tahu salah, tapi hidup di dalam kesalahan itu. Saudara, kita mengingat tentang Yudas, ya kan? Yudas itu udah berkali-kali diberikan kesempatan oleh Yesus. Yudas ini bukan sekali dua kali ditegur sama Tuhan. Berkali-kali, tetapi Yudas tetap melakukan hal yang salah, hal yang sama. Dan akhirnya benar-benar dia tidak diselamatkan. Saudara, di sini Tuhan mau orang-orang yang telah jatuh, ya, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, ayo bertobat. Dan jangan tunggu besok, tapi saat ini. Amin. Saat ini ketika kita mendengar firman, tangkap itu dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, bertobat. Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekerasannya itu kepada orang-orang yang telah jatuh, orang-orang yang menolak kemurahan Allah. Ini saudara, orang-orang yang selalu menolak setiap kesempatan yang diberikan atau mengentengkan kesempatan yang Allah berikan bagi setiap kita yang melakukan kesalahan dan diberikan kesempatan. Bertobat nak, bertobat. Orang tua juga seperti itu bukan? Ketika anak berbuat salah pasti dipanggil, dinasihatin. Berkali-kali dinasihatin, anak itu melakukan salah lagi. Dinasihatin lagi. Dan akhirnya anak itu akan didisiplinkan. Saudara, kalau saudara melihat orang yang tidak tetap tinggal dalam kemurahan Allah, itu adalah orang yang akan mengalami kekerasan Allah. Orang yang tidak tinggal dalam kemurahan Allah ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berarti orang ini tidak mau menyerap setiap pokok atau sari-sari yang ada dari pokok itu, yaitu firman. Yesus itu adalah firman. Jadi kalau orang yang dikatakan mengalami atau menerima kekerasan di sini, kekerasan Allah
Allah, saudaraku, berarti orang ini menolak kemurahan. Menolak kemurahan itu berarti dia tidak mau hidup di dalam pokok itu, yaitu Yesus itu sendiri. Sehingga kalau kita baca, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau seperti itu, maka dia akan dipotong. Kalau sampai dipotong, berarti sudah habis sudah kesabaran Allah dan kemurahannya. Sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan kita. Dan itu akan terjadi nanti. Oleh sebab itu sebelum Yesus datang, ini adalah kesempatan kemurahan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Penyebab seseorang itu mau atau memilih untuk meninggalkan Yesus. Itu karena apa? Tidak menjaga hati dengan firman Tuhan. Ya. Kenapa seseorang itu bisa keluar, bisa meninggalkan Yesus? Karena dia tidak menjaga hati dengan firman. Saudara, siapa sih yang akan kuat tanpa firman? Ya. Kita di sini bisa nyanyi, ya, bisa menyembah Tuhan. Hati kita fokus kepada Tuhan, tapi setelah kita keluar itu seperti singa yang mengaum-ngaum mengincar kita, saudara. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin kita bisa dapat bertahan kalau kita tanpa firman Tuhan? Kita harus hidup di dalam firman itu. Harus ada di dalam firman itu. Israel ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Israel ini adalah orang-orang yang mendapat anugerah kemurahan Tuhan, dibawa, dicangkokkan. Saudara, tetapi kalau sampai mereka juga tidak menghargai setiap kemurahan Allah, maka Alkitab katakan jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ya, kalau kita baca dalam Roma 11 ayat 22 bagian terakhir, dikatakan bahwa jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Saudara, kita perhatikan baik-baik ayat ini ya, kita akan melihat, tetapi atas kamu kemurahannya, atas kita kemurahan Tuhan. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika kita tetap ada di dalam kemurahannya. Dan dilanjutkan jika tidak, kamu pun akan dipotongnya juga. Saudara, kita jangan mau kalah dengan dunia ini yang propagandanya luar biasa, yang mau menghasut iman kita, yang mau melemahkan iman kita. Jangan sampai kita jatuh ke dalamnya. Dengan rekayasa-rekayasa, dengan iming-iming yang mau mengaburkan fokus kita kepada Tuhan. Saat ini saudara, perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jangan sampai kita nyantai dalam kekristenan kita. Ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang santai, yang tidak peduli dengan apapun firman yang disampaikan, kita tolak. Saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Matius 13, kasih pembatas Roma ini, saudara. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Kita sudah tahu ayat ini bersama-sama, saudara. Tentang perumpamaan. Saudara lihat mulai dari ayat 1. Kita lihat saudaraku mulai dari ayat yang pertama. Ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, di sini ada beberapa jenis tanah. Ya kan? Ada beberapa jenis tanam. Kenapa sampai kita tidak dapat atau kita tidak hidup dalam kemurahan Allah? Saudara, karena firman itu selalu datang dalam kehidupan saya dan saudara. Zaman sekarang ini jangan kita katakan bahwa ya saya ini sulit untuk dengar firman Tuhan. Enggak ada alasan. Kita bisa datang ke gereja, ya kan? Sambil kerja kita bisa dengar lagu rohani. Sambil kerja kita bisa dengar firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kenapa sampai begitu banyak anak-anak Tuhan pun jatuh dan mengalami suatu
kondisi bahwa dia adalah orang-orang yang tidak ada dalam kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena apa? Tanah hatinya yang keras. Kalau kita baca dalam ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19, coba kita lihat. Ayat 19. Kepada setiap orang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas dan yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, kita rugi loh, benar kita rugi sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak mengalami yang namanya segala kemurahan Allah. Ya, kita rugi. Karena setiap saat bisa kita dapat Tuhan selalu mengalirkan itu dalam kehidupan kita. Karena memang di akhir zaman dia akan mencurahkan 2 kali lipat ya, 2 kali ganda. Jadi kalau kita tidak menerimanya, kita tidak menangkap itu, kita rugi besar. Ya, kita rugi besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa kenapa sampai tidak bisa menerima kemurahan Allah, kenapa firman itu tidak bertumbuh? Karena firman itu ditaburkan di pinggir jalan. Hati yang di pinggir jalan ini berarti hati yang selalu membuka hati untuk setiap gangguan-gangguan yang datang. Terserah kita buka hati kita terhadap apapun yang mengganggu kita. Kita memberikan peluang untuk itu. Padahal sebenarnya kita bisa menjaga hati kita yang khusus spesial untuk firman Tuhan. Tetapi kita abaikan itu, kita biarkan aja. Biarkan apapun bisa merampas firman itu dari hidup kita. Sehingga kita tidak hidup di dalam kemurahan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sampai kita tidak ada di dalam kemurahan Allah, kita tidak memperhatikan kekerasan-kekerasan yang sudah Allah kumandangkan, bahwa engkau harus begini, engkau harus begini, engkau harus begini. Yang kita mau itu Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Tapi kita tidak mau memperhatikan setiap warning, setiap apapun yang Tuhan katakan dalam kehidupan saya dan saudara lewat firman Tuhan. Yang kita mau itu hanya apa, saudara? Hanya setiap kata-kata manisnya Tuhan, ya. Yang kita mau seperti itu. Kita nggak mau tentang kekerasan-kekerasan atau hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan logika kita dan hati kita. Maka saudaraku, kita menolak firman Tuhan. Ya, tanah hati yang keras. Di pinggir jalan itu tanah hati keras. Diumpamakan di pinggir jalan, berarti miliki tanah hati yang keras. Dilindas juga orang seringkali jalan ya kan keras. Maka sulit banget untuk tertancap. Sehingga mudah untuk hilang, diambil oleh si jahat, merampas yang ditabur itu. Tapi saya percaya saudaraku, saya dan saudara, kita bukan orang-orang yang mengeraskan hati. Tapi kalau masih ada yang mengeraskan hati, kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Ya. Kita mau katakan, Tuhan, ini hatiku. Supaya jangan hatiku menolak firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini memang tidak bisa kita mengerti, ya, kita terima dengan logika. Masa ada, saudara, logikanya orang manusia, ya. Karena Yesus di dunia ini juga dia adalah manusia 100%. Ya, mereka bersama-sama dengan Yesus, ya, hidup, dan Yesus itu bisa berjalan di atas air. Gak masuk akal kan? Ya. Yesus itu sanggup melewati atau berjalan dalam kemustahilan. Masa sih yang sudah mati 4 hari? Mati 4 hari itu berarti benar-benar dikatakan bahwa rohnya itu sudah enggak ada di
dalam tubuh dari orang yang mati itu. Tapi dia dibangkitkan, tidak masuk akal. Saudaraku, 5 roti dan 2 ikan memberi makan untuk banyak orang, gak masuk akal. Memang itu firman Tuhan. Memang itu fakta kuasa Yesus. Gak masuk dengan logika kita, bukan? Jadi menerima firman Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Roh Kudus itu akan memberikan pengertian kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita mau buka hati kita. Ya, kita buka hati kita, kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Ikut Tuhan itu selalu berhubungan dengan hati. Ya, ikut Tuhan itu selalu berhubungan dengan hati, bukan hanya tubuh aja, tetapi dengan hati manusia, roh kita. Itu pasti selalu yang dikedepankan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 20 hingga ayat 21, penyebab bagaimana sampai tidak menerima firman Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran atau kemurahan Tuhan. Saudara, kita lihat pada ayat 20 hingga ayat 21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wah, iya, itu memang saya alami gitu ya. Wah, yes, firman-Nya luar biasa. Itu untuk aku. Tetapi ia tidak berakar. Dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, ini dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita disuruh tekun. Ketika kita dikatakan ayo tekun di dalam Tuhan. Tetapi kita sepertinya gak punya waktu. Tertindaslah hati kita. Ya kan? Keadaan kita aduh gimana nih? Bingung mau pilih yang mana ya? Aduh, tapi eman kalau ini ditinggalkan. Saudara, ini warning bagi saya pribadi dan saudara. Bukan berarti kami hamba-hamba Tuhan pun tidak pernah salah dalam hal ini. Kami juga pernah ada di dalam keadaan seperti ini, sulit untuk memilih. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ambil keputusan. Ya, ambil keputusan. Lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Jadi hati-hati jangan sampai firman itu hilang karena satu penindasan, ya, satu keadaan. Kita udah ngerti firman, kita sudah terima firman. Tapi hati-hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah terima firman bahwa Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa, Allah itu ada untuk keluarga kita, Allah itu sanggup, ya, Allah itu sanggup melakukan segala perkara, dan Allah itu punya rencana spesial bagi kita, ajar kita mengerti firman Tuhan, ajar kita mengerti akan segala sesuatu, dan Tuhan tidak pernah salah. Jangan biarkan penindasan itu mengambil dari kita, amin. Dan saya percaya jemaat Tuhan pun sudah menerima rema dari Tuhan, amin. Jemaat Tuhan pun sudah menerima segala sesuatu. Firman Tuhan itu hidup di dalam hati. Jemaat Tuhan, tumbuhkan itu, hidupkan itu, saudara. Ya, jangan biarkan penindasan itu merampas. Jangan biarkan keadaan-keadaan menyakitkan hati kita itu merampas firman yang hidup itu dari kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai tanah hati kita itu berbatu-batu. Ya, menolak firman, ya, dengar tapi tidak melakukan, mendengar tapi tidak melakukan, membiarkan firman itu tumbuh. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, yes, gitu ya, seneng banget. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Jangan sampai seperti itu.
Setiap firman yang datang kepada saya dan saudara, biarkan itu bertumbuh untuk mengubah kita dan kita tetap bertahan dalam kemurahan Allah. Saudara, dan kita melihat penyebab mengapa hati ini sulit atau menolak firman Tuhan, tidak ada di dalam kemurahan, tidak sadar firman. Saudara, kalau foto itu kan begitu, atau orang para MC ya, mereka kalau di shoot di mana langsung lihat itu sadar kamera, saudara. Nah, kita ini firman, jangan sampai kita tidak sadar firman juga. Sudah ada Roh Kudus berbicara, kita abaikan. Itu enggak sadar firman, saudara. Kenapa menolak atau kenapa tidak menerima firman Tuhan itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena bersemak duri hatinya. Kita lihat bersama-sama pada ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, kalau sampai hidup kita fokus kepada gaya hidup kita ini, kita fokus untuk mengejar materi. Hidup kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selalu kita fokus kepada hal-hal duniawi. Maka, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu akan menghimpit firman. Karena apa? Keadaan dunia ini, kalau saudara perhatikan, keadaan dunia ini semakin hari dilihat, semakin amburadul lihatnya ya, kita lihat ya. Dan keadaan kebutuhan kita pun semakin meningkat. Ada. Jadi kalau tidak kuat firman, dikatakan ditabur di semak berduri, saudara, maka akan menghimpit firman itu. Iman kita akan dihimpit oleh keadaan. Kalau fokus kita, karena uang itu kalau dikejar, saudara, segala sesuatu ya, kesuksesan kalau dikejar, kita akan bisa melupakan segala hal tentang Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang peduli dengan hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, Tuhan ada, amin. Dan Tuhan mau tahu. Jangan biarkan segala sesuatu itu menghimpit firman, menghimpit iman yang ada di dalam hati kita. Maka Yesus katakan kepada Yairus, percaya aja. Karena apa? Laporan-laporan yang datang kepada dia itu semakin menghimpit imannya. Anaknya udah mati. Semakin menghimpit iman. Mau merampas iman. Saudara, sehingga Yesus katakan percaya saja. Mungkin kadangkala orang-orang membanding-bandingkan, dia sana kok enak, saya tidak enak. Dia sana mengalami pertolongan, saya kok tidak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak seperti itu. Tuhan punya porsi masing-masing setiap pribadi lepas pribadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Punya porsi pribadi. Gak usah kita samakan dengan orang lain. Allah selalu berurusan secara pribadi dalam kehidupan kita. Gak usah kita melihat mereka. Lihatlah diri kita di hadapan Tuhan. Bagian-bagian mana yang harus kita perbaiki. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang masuk, orang-orang yang ada di dalam kemurahan Allah, yaitu orang-orang yang memiliki hati atau tanah hati yang baik. Orang-orang yang memiliki tanah hati yang baik, coba ayatnya yang ke-23 ditampilkan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti.
Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ternyata yang ditaburkan di tanah yang baik, itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Jadi mau mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan itu katakan bahwa aku akan menyertai engkau. Menyertai di dalam keadaan yang bagaimana? Dalam keadaan kelam. Ya bukan? Keadaan kelam. Sebab ada firman juga dikatakan jangan takut, aku akan menyertai engkau. Berarti kita ada di situasi yang menakutkan, Allah ada di situ. Ketika hati kita mulai sepertinya tidak ada harapan, Allah ada di situ. Tetapi kita dibawa kepada situasi seperti itu, amin. Dan Allah buktikan bahwa Allah ada di situ. Allah ada di tengah-tengah umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu keadaan mengalami suatu kekerasan Allah karena hati ini tidak selalu dibawa kepada Tuhan untuk dibereskan. Karena saudara, hati kita ini kalau kita tidak bawa di hadapan Tuhan, biar Allah bongkar, mencungkil, membongkar. Mungkin dengan cara bagaimana, saudaraku, dengan cara apa? Kadang-kala orang mungkin membuat kita tersinggung. Itu sebenarnya Allah masih membongkar. Hatimu masih ada loh bagian-bagian yang seperti ini. Kita kecewa, itu loh bagian hatimu masih ada loh. Satu sikap hati yang kurang percaya atau kita ragu. Oh, itu sikap hatimu masih ada loh yang masih ragu dengan Tuhan. Allah membongkar setiap yang ada di bagian terdalam hati kita. Allah bongkar. Biarkan saudara. Biarkan. Memang sakit. Kalau kita minta kepada Tuhan, jangan takut untuk menerima soal dari Tuhan. Supaya lulus. Amin. Mau? Mau saudara? Kayak Daud katakan, ujilah hatiku. Saudara, karena hati ini adalah sumber kehidupan. Ya. Hati ini sumber kehidupan. Di depan ini sudah ada disiapkan misalnya, ya. Tapi hati kita ini udah mangkel. Kita udah gak mau, sudahlah. Padahal tinggal selangkah loh dapat. Tapi hati kita ini sudah, sudahlah. Berhentilah sudah. Hati ini sumber kehidupan. Yes. Oleh sebab itu jaga. Bawa hati kita di hadapan Tuhan. Miliki hati yang rela dibentuk. Saudara jangan takut dibentuk Tuhan. Sakit memang, sakit banget. Tapi Allah kita bukan Allah yang jahat, yang kejam. Dia akan memeluk kita saat kita menangis. Dia tidak membiarkan kita berjuang sendiri, tidak. Biarkan Allah berurusan dengan saya dan saudara, amin. Hati kita ini loh. Supaya apa? Saudara, kita ada di dalam kemurahannya. Ya, di dalam Roma 11 ayat yang ke-22 tadi. Supaya kita tidak menjadi orang yang dipotong. Tetapi kita tetap tinggal di dalam pokok itu dan kita berbuah. Saudaraku, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya. Jangan sampai kita tidak menjaga hati ini. Tuhan biarkan, Tuhan bentuk aku. Kalau kita mau naik level saudara. Berarti kita harus masuk di dalam ujian. Dan dalam masuk ujian itu saudara, kita tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Karena apa? Apa yang kita rasakan, Tuhan itu lebih rasa dari yang kita rasakan.
Karena kita ini adalah karya Allah. Kita ini adalah orang-orang yang seturut dengan gambar Allah. Kita ini adalah orang-orang yang dibentuk oleh Allah spesial, mulia di hadapan Dia. Oleh sebab itu, sadar firman saat ikut Tuhan. Amin. Sadar firman saat ikut Tuhan. Jangan tertidur saat ikut Tuhan, tertidur terhadap firman. Tapi sadar firman saat ikut Tuhan. Supaya nikmati kemurahan Allah. Ya, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu ya Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami persembahkan Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah. Oh, kami sembahkan. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari naikkan penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, terima kasih. Oh, ku tahu
dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup, segenap hidup, segenap hidupku persembahkan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami untuk tidak sekedar mengingat kebaikan Tuhan, tapi juga mengingat kekerasan, keadilan Tuhan. Tuhan, ini kami, ampuni kami, mulai dari hamba-Mu secara pribadi sampai kepada seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Saat ini hamba berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit, atau ada yang datang dengan sakit penyakit. Tuhan, mari Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan bagian tubuh-tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang kecewa, mungkin ada yang semangat yang patah. Tuhan bangkitkan kembali Tuhan. Biar Engkau sendiri yang membebat setiap hati yang terluka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, mari jadikan kami pribadi yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Pribadi yang mengerti anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan. Perbaharui roh dan batin kami. Ciptakan rasa lapar dan haus untuk mencari wajah-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati semua yang hadir. Berkati Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah menabung. Berkati semua Tuhan. Bahkan yang menyaksikan lewat tayangan online Tuhan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kota kami bawa ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan umat-umat Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kutuk, segala yang hal
hal yang merintangi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan kuasanya. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita yang melimpah hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan